Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pralianto dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ini 222180060 kelas 4D. Di sini saya akan membacakan sekilas rangkuman dari materi pembelajaran PKN dari Bapak dosen Suyoto MPD. Yang pertama adalah tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, pendidikan untuk siswa sekolah dasar. Yang pertama, membentuk karakter warga negara yang baik, menambahkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, memahami ideologi negara dan konstitusi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air, mengharapkan sejarah, budaya, dan kekayaan alam Indonesia. Yang keempat, memahami hak dan kewajiban, mengenal hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis isu sosial dan politik. Yang keenam, melatih keterampilan berpartisipasi. Kita harus berpartisipasi pada masyarakat, berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Selanjutnya kita ke bab 2, yaitu dengan judul kurikulum, adaptasi, dan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum, rencana pembelajaran yang mencapai tujuan pendidikan, adaptasi kurikulum. Yang kedua, adaptasi kurikulum diperlukan karena perubahan zaman, kebutuhan lokal dan global, perkembangan ilmu dan kebutuhan peserta didik, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, karakteristik kurikulum merdeka, fleksibilitas, pengembangan karakter, pembelajaran berbasis proyek, integritas, teknologi, penguatan, dan literasi dan kolaborasi. Penilaian formal dan personalisasi pembelajaran. Dan selanjutnya bab 3 yang berjudul pentingnya icebreaking dalam pembelajaran. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karena kita kadang kalau sedang pembelajaran ada yang rame dan ada yang usil sendiri gitu. Jadi kita memerlukan icebreaking untuk memfokuskan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, membangun interaksi sosial. Yang keempat, mengurangi kecemasan dan stres, memperkenalkan konsep baru, meningkatkan motivasi dan antusiasme. Yang ketujuh, mengembangkan kreativitas, membangun hubungan guru dan siswa, menilai pemahaman dan kesiapan. Dan ke-10, meningkatkan keteransi informasi. Selanjutnya kita lanjut ke bab 47 yang berjudul tujuan belajar. Yang pertama, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, pembentukan karakter, persiapan masa depan, kontribusi sosial, infosisi, dan kreativitas. Yang keenam, berbagi kelompok belajar, anak, remaja, orang dewasa, komunitas, profesional, lansia, generasi digital, lintas budaya, dan kelompok khusus. Selanjutnya kita ke bab 5 yang berjudul capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita
sebagai peserta didik harus memahami nilai-nilai dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sebagian dari negara kita untuk melestarikan Pancasila. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya. Kita harus menghargai berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Contohnya budaya Jawa yang kental akan keberagamannya, seperti sesajen apa gitu. Yang ketiga, mengenali dan menghormati lambang negara. Kita harus menghormati lambang negara karena itu bagian dari tanda tercintanya kita sebagai warga negara. Yang keempat, menjalankan hak dan kewajiban. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita seperti halnya di pasal undang-undang. Yang kelima, memahami dan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita ke bab 6, langkah-langkah modul pembelajaran PKN untuk SD. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada apresiasi, yang ketiga ada motivasi, yang keempat menyampaikan materi, yang kelima diskusi kelas, latihan dan tugas, dan ketujuh penggunaan metode aktif, 8 penutup, yang ke-9 media dan sumber pembelajaran, yang ke-10 rencana penilaian. Lanjut kita ke bab selanjutnya, ke bab 7, strategi mengajar persatuan dan cinta tanah air. Yang pertama, pembiasaan lagu nasional dan upacara bendera. Kita harus mempraktikkan lagu-lagu nasional dan untuk membentuk peserta didik mencintai tanah air dan bangsa. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran tentang pahlawan nasional dan lambang negara. Pembelajaran ini adalah untuk mengenang masa pahlawan kita di perang zaman dahulu sebelum kita merdeka. Yang ketiga, pengembangan karakter. Kita sebagai peserta didik harus mengembangkan karakter peserta didiknya agar tercapai masa depan yang lebih kompleks. Selanjutnya, strategi pendidikan dan penyadaran. Yang kelima, keterlibatan dalam kegiatan positif. Yang keenam, penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke bab 8. Di bab 8 ini kita mengajarkan hak asasi manusia, pengenalan konsep dasar HAM adalah untuk kita memahami apa itu arti HAM dalam masyarakat. Selanjutnya kita menggunakan cerita dan dongeng, karena ini sangat perlu sekali karena
biasanya peserta didik kita kalau nggak menggunakan metode ini biasanya sering susah untuk dipahami. Jadi kita untuk membentuk untuk apa ya, untuk peserta didik memahami, kita harus menceritakan atau menceritakan sesuatu lewat dongeng. Yang ketiga, aktivitas kreatif dan interaktif. Yang keempat, diskusi kelompok kecil. Yang kelima, meningkatkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, peran orang tua dan komunitas. Peran orang tua dan komunitas ini penting juga karena ini bagian dari mengajarkan hak dan asasi manusia. Yang ketujuh, kita evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya ke bab 9 mengajarkan demokrasi dan pada siswa SD. Yang pertama, diskusi kelas. Kita harus mendiskusikan apa itu demokrasi dan apa itu demokrasi. Yang kedua, contoh kasus. Nah, kita harus menceritakan contoh kasus yang ada di lingkungan kita, seperti kasus Sambo apa gimana gitu. Dan selanjutnya ada role play. Yang keempat, proyek kolaboratif. Yang kelima, kunjungan lapangan. Yang keenam, cerita dan buku bergambar. Yang ketujuh, pemilihan kelas. Yang kedelapan, penghargaan terhadap perbedaan. Selanjutnya ke bab 8 ya. Sekarang ke bab 9, mengajarkan peraturan perundang-undangan pada siswa SD. Yang pertama, pengenalan konsep dasar. Yang ketiga, contoh kasus sederhana. Yang ketiga, permainan peran. Yang keempat, aktivitas kelompok, kegiatan kreatif, dan kunjungan lapangan, dan evaluasi dan refleksi. Jadi ini ya. Selanjutnya ke bab 10, ada globalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Kita harus menceritakan tentang apa itu pengertian dari apa itu globalisasi. Yang kedua kita ciri-ciri globalisasi. Kita menceritakan ciri-cirinya bagaimana. Yang ketiga, globalisasi ekonomi. Yang keempat, globalisasi budaya. Yang kelima, globalisasi teknologi. Dan keenam, globalisasi sosial. Dan ketujuh, globalisasi lingkungan. Yang kedelapan, pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, peran Indonesia dan globalisasi. Mungkin itu saja dari saya untuk rangkumannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.